Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Penyusun. Saifuddin Zuhri NIM 1119005. Maulidah Nur Huzaimah NIM 1119016. Prodi FAI Fakultas Agama Islam Universitas Unifdu Jombang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata perkuliahan pengembangan bahan ajar berbasis IT. Pada materi PAI kelas 9 bab 1 ini, kami akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Rangkuman materi ini disusun dari buku paket BSEK 13 edisi revisi terbaru terbitan Kemendikbud RI. Sehingga rangkuman materi PAI ini bisa digunakan sebagai sumber belajar yang terpercaya. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu 1. Kiamat sugro dan 2. Kiamat kubro. Kiamat sugra atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kiamat kubra atau kiamat besar yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak, dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru yakni alam akhirat. Kiamat kubra ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. 1. Alam barzakh atau yaumul barzakh. Alam barzakh yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. 2. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israel. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, lalu ditiuplah sangkakala, yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya, dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya. Quran, Surat Yasin ayat 36, surah ke-51. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lebih jelas menceritakan kisah yang akan terjadi kelak di hari kebangkitan seperti berikut ini yang artinya, telah menceritakan kepada Bah bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret di atas wajah kalian. Hadis, riwayat Tirmidzi. 3. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya, di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Pada Yaumul Mahsyar ini pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Padang Mahsyar inilah Allah akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah, yang artinya, dan bumi padang mahsyar, menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka, diberikan kepada masing-masing, nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Quran Surat Az-Zumar ayat 39, surat ke-69. 4. Yaumul Mizan. Arti kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini, yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab memiliki makna yang hampir sama maknanya. Dengan demikian, Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing.
Yaumul Mizan ini disebut juga dengan Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Firman Allah dalam Quran, Surat Az-Zalzalah surat ke-99 ayat 7 dan 8, yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Pada hari perhitungan amal manusia, akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya, dia akan merasa senang. Sebaliknya, ketika melihat amal buruknya, dia akan menyesal. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.